Ya, sifat koligatif larutan. Jadi nanti kita pelajari mengenai pertama satuan konsentrasi, kemudian sifat koligatif larutan. Ya, jadi peta konsepnya adalah seperti ini. Jadi inilah suatu peta konsep untuk mempelajari untuk sifat koligatif larutan. Jadi ya, sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif elektrolit. Nah, larutan itu terbagi, udah tahu kita tadi, larutan elektrolit dengan non-elektrolit, elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Ini satuan konsentrasi kita sudah, ini ada molaritas, molalitas, fraksi mol dan persen massa. Jadi sudah molar atau molaritas atau M besar. Gunakan rumus yang ini. Ya, apa beda elektrolit non elektrolit dengan elektrolit? Jadi kalau dia elektrolit, dia langsung mengion, menghasilkan ion positif dengan ion negatif. Sementara ini tidak. Nah, jadi sifat koligatif itu nanti inilah kita bahas. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak bergantung pada keadaan jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi zat terlarutnya. Menurut Rolle, sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Yang kedua, penurunan titik beku larutan. Yang ketiga, kenaikan titik didih larutan. Yang keempat, tekanan osmotik larutan. Ini dia. Oke, jadi ada 4. Penurunan, kenaikan dengan tekanan. Jadi diagramnya seperti ini dia. Diagram, nah kita lihat ini. Ini pelarut murni. Ini dia. Ini sudah penjelasannya. Ini delta TF-nya. Dari sini delta TB-nya. Dia. Nah, nanti rumus yang kita gunakan itu tadi, karena dia adalah larutan non-elektrolit dengan elektrolit. Kalau penurunan tekanan uapnya, ini rumusnya. Titik bekunya ini, sedangkan elektrolit ini kita gunakan rumusnya. Oke? Jadi ini kita gunakan. Bedanya hanya kalau dia elektrolit sama ini rumusnya. Cuma dia seperti tadi, kalau dia elektrolit ada namanya faktor Van Hoff yang ini. Dimana 1 tambah N, 1 tambah N kurang 1 kali alfa. N ini sudah kita tahu tadi adalah jumlah ionnya. Kalau jumlah ionnya 2 berarti biner, 3 terner. Nah, alfa, ini dia alfa berarti derajat ionisasi. Kalau dia elektrolit kuat berarti alfanya 1. Berarti elektrolit lemah di bawah 1. Itu aja bedanya menghasilkan rumus yang ini. Nah, kita lihat dulu yang ini. Penurunan tekanan uap jenuh larutan, rumusnya ini dia. P sama dengan V0 dikali XP, di mana P tekanan uap jenuh larutan. P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, jadi ini pelarutnya. XP fraksi mol pelarut, jadi fraksi mol pelarut. Berarti untuk mencari fraksi mol pelarut berarti adalah N P dibagi NT tambah NP, mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarutnya. Ini rumusnya. Kalau dia non elektrolit, udah, ini yang non. Jadi ini dia, kita lihat ini sama dia rumusnya. XP
Cuma ini menjadi XP-nya di depan, penolnya di belakang. Ini. Nah, delta P-nya ini dia. Delta P itu adalah penurunan. Kalau P kan tekanan, ini dia. Tekanan uap jenuh larutannya. Oke. Ini untuk yang non. Nah, kita lihat bagaimana cara hitungnya. Seperti tadi ini, oleh delta P P0 dikurang ini. Nah, tekanan uap jenuh ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi sudah suhu yang menentukan. Jadi kalau suhu 0 dia nanti, maka harga P0-nya ini. Kalau dia suhunya 5, harganya ini. Satuannya milimeter Hg. Kalau dia 50, inilah harga P0-nya. 97,50. Ini tidak perlu kamu hafal, karena nanti di saat soal pasti dikasih tahu harganya. Sudah, tidak perlu dihafal. Nanti soal dikasih tahu. Nah, kalau 100 dia 760. Itu dia. Nah, kita lihat ini. Pada suhu 20 derajat Celcius dilarutkan 30 gram urea di dalam 90 gram air. Tentukanlah tekanan uap jenuh larutannya. Nah, pada suhu 20 itu menyatakan harga daripada P0-nya. Sudah? Kita lihat. Kalau suhu 20 berapa? Ini 17,54. Kalau kita lihat tabel tadi 20 ini dia, pas kan? Oke, itu nanti menjadi P0 karena pada suhu 20. Urea. Nah, dia 30 gram. Ini air. Ini adalah zat terlarutnya Gt dilarutkan di dalam air menjadi zat pelarut. Nah, urea ini termasuk non-elektrolit. Non-elektrolit, maka kita gunakan rumus yang ini. Tentukan tekanan uap jenuh larutan atau P. Itu tinggal masuk. P0-nya tinggal ini kan. Ini P0-nya. Tinggal cari XP, fraksi mol zat pelarutnya. Jadi mencari XP ini dia. NP dibagi NT ditambah NP. Mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarutnya. Jadi cari dulu zat terlarutnya kan urea. Kita cari molnya, ini 30 gram dibagi mR-nya 60, maka didapat 0,5. Maka inilah menjadi NT-nya. Nah, dilarutkan di dalam air 90 gram air. Cari molnya, gram per mR. 90 gram air, mR dari air adalah 18. Karena air kan ini kan, H2O, H1 kali 2, 2, O16. Berarti 2 tambah 16 sama dengan 18. Ini tadi 60 dari C sebanyak 12. O16 ditambah N dikali 2 ditambah H dikali 4, maka totalnya 60. Setelah dapat, udah dapat lah dia. Maka ini menjadi NP. Oke? NP-nya ini dia. Tinggal masuk SP, NP dibagi NT ditambah NP. Ini adalah NP-nya 5. Tambah 0,5 ditambah 5, berarti 5 per 5,5. Tinggal masuklah kemari kan? Oke. Maka P0 ini udah dapat tadi 17,54 dikali 5,5, 5 per 5,5, maka didapatlah ini. Oke, inilah dia. Tekanan uap jenuh larutan. Berarti yang ditanya adalah
P. Seandainya ditanya penurunan tekanan uap jenuh larutan, maka delta P yang ditanya. Jadi lihat soalnya apa. Kalau diminta tekanan uap jenuh larutan berarti P. Kalau diminta penurunan berarti delta P. Oke. Jadi kalau ini tadi, kalau delta P ini dia P0 dikurang P. Kalau supaya dapat delta P, P0-nya sudah diketahui kan? Maka carilah P-nya. Oke. Delta P sama dengan V0 dikurang P. Ini sudah dikasih tahu, ini didapat dari hitungannya. Oke, itulah mencari tekanan uap jenuh larutan. Jadi kalau ditanya ini, berapakah ininya kan? Lihat yang ditanya itu apa. Jadi kalau diminta tekanan uap jenuh berarti P, penurunan tekanan uap baru delta P. Oke? Itulah mengenai penurunan tekanan uap jenuh. Ini ada beberapa contoh. Nomor 2. Ini ditanya adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan glukosa 80% pada suhu 100. Berarti ini yang ditanya, kalau kita langsung hitung ini penurunan berarti delta P-nya yang ditanya. Udah. Ini larutan glukosa 18%. Berarti itu menyatakan larutan glukosa. Larutan itu terdiri dari dua zat. Satu namanya zat terlarut, kemudian ini namanya zat pelarut. Itu definisi daripada larutan kan. Berarti larutan glukosa 80%, berarti yang 18%, berarti yang 18 ini menyatakan zat terlarutnya, berarti ini menjadi 18 gram. Sisanya berarti air. Sudah? Pelarutnya berarti air. Dari 18 total semua adalah 100, maka ini menjadi 82 gram. Udah dapat? Udah? Suhu 100 ini menyatakan V0-nya kan? Oke. Kalau P0-nya berarti kalau 100 tinggal melihat data tadi. Ini karena masih ada datanya sama kita, maka tinggal melihat data tadi. Kalau 100 dia harganya adalah 760, maka didapatlah ini menjadi P0-nya adalah 760. Lagi. Udah selesai. Udah. Ini larutan glukosa adalah termasuk non elektrolit. Non kan? Non elektrolit. Nanti tinggal masuk kamu. Nah, kalau tadi rumus yang tadi P sama dengan P0 dikali XP. Nanti dapat digunakan delta P sama dengan V0 dikurang P. Kan kira-kira gitu dia. Ya, tinggal masuk kemarin ya. Sama ya. Oke. Jadi dapat dicari. Jadi nanti tinggal masuk rumus itu tadi. Ini adalah delta P adalah P0 dikurang P. Ya kan? P0-nya sudah ini. Cara ini. Berarti 760 di sini kan? P-nya itu adalah sama dengan
P0 dikali XP, kan itu. Di sini menjadi 760 dikali mol yang ini. Glukosa berarti adalah apa rumusnya? C6 H12 O6. Tarik lagi, berarti 18. MR nya ini adalah 180, berarti 18 per 180. Ini air 82 per 18. Jadi dapat dicari. Oke, ini ada nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5. Silakan dikerjakan. Oke, demikianlah tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Terima kasih.